Makanya kenapa Nabi SAW sangat mencintai dua surat ini dan selalu menggabungkan di dalam salat. Contoh, salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar, 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh, setelah azan, yang Rasul mengatakan rakaatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Rasul sangat menganjurkan sekali dalam 2 rakaat fajar itu, rakaat pertama al-kafirun dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Dan itu dianjurkan, 2 surat ini disunahkan dibaca dalam 2 rakaat fajar. Atau dianjurkan juga di dalam 2 rakaat salat sunnah tawaf. Ibu kalau umrah kemudian tawaf, melaksanakan rukun umrah tawaf, nanti habis tawaf ibu melakukan 2 rakaat salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Lah, salat tawaf ini, sunnah tawaf ini 2 rakaat, itu pun dianjurkan yang dibaca rakaat pertama al-kafirun dan yang rakaat kedua qul huwallah. Termasuk juga dalam witir. Jadi termasuk juga sebelum tidur. Sebelum tidur juga sangat dianjurkan 2 surat ini dibaca. Karena surat Al-Kafirun kalau ibu baca sebelum tidur itu sangat baik sekali fadilahnya. Apa fadilahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga. Dan kita masuk pada halaman ke 94.44, sebuah rumah di surga untuk orang yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Baik, kita baca. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Man qara'a qul huwallahu ahad asyra marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, niscaya Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilah keutamaan surah Al-Ikhlas. Di antara keutamaan surah Al-Ikhlas, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan satu istana atau rumah di surga bagi yang membaca 10 kali dalam sehari semalam. Jadi orang yang membaca surat ini 10 kali saja di siang hari atau di malam hari, maka fadilahnya Allah akan membangunkan satu rumah di surga. Secara umum surah Al-Ikhlas ini kalau dilihat dari keutamaan-keutamaannya memang banyak sekali. Di antaranya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi surah Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan itu berdasarkan hadis
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayat jazu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Quran. Qalu kaifa ya Rasulullah? Qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lemahkah kalian untuk membaca setiap malam sepertiga daripada Al-Quran? Sahabat mengatakan, bagaimana caranya wahai Rasul? Membaca setiap malam itu sepertiga Quran. Jadi para sahabat memahami bahwa Rasul memerintahkan untuk membaca Quran dalam semalam itu 10 juz. Karena Al-Quran kan 30 juz, berarti sepertiganya 10 juz. Jadi sahabat bingung, mana ada orang yang sanggup mengamalkan setiap malam membaca ayat dalam Quran sebanyak itu. Makanya sahabat mengatakan, bagaimana wahai Rasul caranya? Maka Nabi SAW mengatakan caranya adalah bacalah qul huwallahu ahad, maka itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Karena Al-Quran itu kalau dibaca dari awal sampai akhir, kandungan isinya itu hanya ada 3 kandungan saja. Sepertiga bicara tauhid, sepertiga bicara hukum atau ibadah, dan sepertiganya lagi bicara tentang akhlak dan kisah-kisah umat terdahulu. Lah karena surah Al-Ikhlas itu dari awal sampai akhir itu menceritakan tentang tauhid, makanya Nabi SAW mengatakan dia sebanding dengan 10 juz atau sepertiga daripada Al-Quran. Maknanya kalau ibu membaca 1 kali surah Al-Ikhlas di malam hari, pahalanya sebanding dengan membaca 10 juz, gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, surah Al-Ikhlas ini saking banyaknya fadilah, Nabi SAW sampai menjadikan zikir-zikir khusus di beberapa tempat dalam ibadah. Seperti Nabi SAW menganjurkan membaca surat ini selepas sholat wajib, dimasukkan dalam wirid sholat. Atau Rasul menganjurkan surat ini dibaca sebelum tidur untuk menjaga kualitas tidur supaya tidak diganggu setan. Atau Nabi SAW juga memerintahkan membaca surat ini di pagi dan petang hari untuk menjaga kita dari keburukan yang akan menimpa kita di siang dan di malam hari. Dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW sangat mencintai surat ini. Padahal surat-surat pendek dalam juz amma saja banyak, bukan surah Al-Ikhlas saja. Akan tetapi Nabi SAW justru memilih surah Al-Ikhlas karena kandungan isinya. Kandungan isinya luar biasa. Seperti bab yang sebelumnya, ketika ada seorang jenderal perang yang selalu membaca surat ini dalam salatnya, maka Rasul mengatakan, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaanmu kepada surat itu bisa saja memasukkan kamu ke dalam surga. Termasuk juga surah Al-Ikhlas ini inti daripada tauhid itu sendiri. Jadi membaca surat ini adalah menguatkan tauhid kita. Karena dalam surat ini juga bantahan kepada agama-agama di luar daripada Islam yang mereka mengaku mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Yahudi, mereka mengklaim hanya menyembah kepada Allah, tapi kenyataannya mereka menganggap Uzair itu adalah putra daripada Allah. Ataupun orang-orang Nasrani mengaku mereka mengesahkan Allah, tapi kenyataannya mereka menjadikan Isa itu putra Allah.
dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu putra Allah. Orang Nasrani juga mengatakan Al-Masih Isa bin Maryam itu putra Allah. Sementara dalam surah Al-Ikhlas ini Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itulah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak berketurunan dan dia tidak memiliki keturunan. Makanya dibantahan kepada mereka, atau bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka menganggap bahwa malaikat-malaikat itu putri Allah. Mereka mengatakan malaikat itu banatullah. Maka Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Allah itu esa, Allah itu ahad, tunggal, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi membaca surah Al-Ikhlas, kalau ibu paham isi dari awal sampai akhir, itu bisa menguatkan tauhid kita. Kita tidak akan terpengaruh dengan agama Yahudi, kita tidak akan terpengaruh dengan agama Nasrani atau dengan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam surah Al-Ikhlas ini betul-betul menjelaskan kepada kita tentang sifat ketauhidan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam surat ini juga orang yang membaca surah Al-Ikhlas ini, maka doa-doanya akan mustajab. Disebutkan dalam doa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad faqad sa'alahu bismil a'zam. Kalau seseorang berdoa kepada Allah mengambil kandungan isi surah Al-Ikhlas ini, seperti doa yang diajarkan Rasul, ya Allah, saya meminta kepadamu bahwa saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Al-Ahadus Samad. Dia zat yang maha tunggal, As-Samad yang maha semua makhluk bergantung kepadanya, Alladzi lam yalid yang tidak melahirkan, walam yulad dan tidak pula dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada yang sebanding dengan Allah siapapun. Ulama mengatakan faqad sa'alahu bismil a'zam. Sungguh kita sedang meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang agung. Dan siapa yang berdoa menggunakan nama-nama Allah yang agung, setiap doanya diijabah dan setiap permintaannya akan diberi. Jadi surah Al-Ikhlas ini dalamnya terkandung sesuatu yang disebut dengan nama-nama Allah yang agung, yang kalau kita berdoa dengan isi kandungannya pasti mustajab. Lah termasuk dalam hadis yang kita bahas di sini, bagaimana Nabi SAW mengatakan man qara'a qul huwallahu ahad asyra marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membaca 10 kali surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di sorga. Tentu kalimat man qara'a qul huwallahu ahad bukan berarti kalimat ini saja yang diulang-ulang. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, bukan begitu. Tapi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena di sini Rasul itu sebenarnya hanya mencontohkan permulaannya saja. Bukan berarti ini saja yang dibaca. Tetapi yang dimaksud adalah isi daripada seluruh surah Al-Ikhlas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun keutamaan rahasia daripada orang yang senantiasa membaca surah-surat ini, tentu adalah penjagaan yang ketat dari Allah kepada hambanya. Jadi Allah akan senantiasa menjaga kita dari segala sesuatu yang bisa membahayakan kita.
entah sihir, orang hasad, ataupun mungkin ya kejahatan-kejahatan dari luar, binatang buas dan yang semacamnya, atau binatang yang berbisa, dan macam-macam keburukan di dunia ini kan banyak. Lah kalau kita melazimkan surat ini kita baca, maka di antara faedahnya adalah hifdzu min kulli syai', bisa menjaga kita dari segala sesuatu. Kemudian faedah yang besarnya lagi adalah jaminan surga. Karena Nabi SAW mengatakan di sini Allah akan bangunkan padanya surga. Kan luar biasa, Bu. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi surga. Kalau sudah dibangunkan di surga, tidak mungkinlah kita tidak masuk surga. Rumahnya saja sudah dibangun, secara otomatis ya kita akan memasuki rumah itu. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW memberikan pahala yang begitu besar kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas ini. Makanya sebisa mungkin, karena surat ini pendek, minimalnya kita memahamilah makna-maknanya dan isi kandungannya. Karena surah Al-Ikhlas ini kalau kita melihat dari sebab nuzulnya, kenapa sampai turun, sebagaimana riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang musyrik itu, mereka ketika mengambil berhala-berhala mereka sangat paham berhala itu siapa. Dan rata-rata berhala yang dijadikan berhala orang-orang musyrik itu, mereka dulunya adalah orang-orang soleh. Seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu kan dulunya orang-orang baik, kemudian meninggal, kemudian dipatungkan prasastinya untuk dijadikan berhala sebagai bentuk mengenang kebaikan mereka. Seperti contoh Lata. Lata itu dulunya orang baik karena suka memberi makan jemaah haji. Jadi zaman musyrikun jahiliyah dulu, kalau datang musim haji, si Lata ini selalu mengadon roti. Kemudian setelah diadon rotinya, dia buat roti banyak-banyak, kemudian disedekahkan kepada seluruh jemaah haji yang ada di Mekah. Akhirnya namanya dikenang. Lah karena namanya dikenang, setelah meninggal, akhirnya orang-orang pun membuat patung untuk mengenang kebaikannya. Sehingga kemudian berhala itulah yang menjadikan sesembahan orang-orang musyrik di zaman itu. Lah Lata sendiri adalah manusia, memiliki nasab, memiliki bapak, memiliki kakek, nenek, buyut sampai ke atas. Ya. Jadi berhala-berhala orang-orang musyrik itu, mereka memiliki nasab, dikenal nasabnya. Setiap sesembahan yang mereka sembah itu, mereka kenal nasabnya. Oh ini Lata, oh sejarahnya Lata begini-begini, dia putra ini, kakeknya siapa. Jadi orang-orang itu kenal berhala dengan nasab-nasabnya. Lah ketika Nabi SAW datang berdakwah, kemudian mengajak manusia ke dalam tauhid, maka orang-orang musyrik heran ketika diperkenalkan tentang ma'rifatullah, mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mendatangi Rasul dan mengatakan, unsub lana rabbaka ya Muhammad. Kalau begitu, kalau kami mau kamu mengajak kami untuk menyembah Tuhan kamu, sekarang siapa nasab Tuhanmu sebenarnya? Siapa nasab Tuhanmu itu? Anak siapa dia? Siapa ayahnya? Siapa kakeknya? Dari kabilah mana? Jadi mereka mengatakan unsub lana rabbak. Maka Nabi SAW diam sampai turun surat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang musyrik yang bertanya soal aku, Allah adalah ahad, dia hanya tunggal. Sementara berhala orang-orang musyrik bukan tunggal, banyak, ada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan Saif, Naila, belum lagi ratusan berhala di mana-mana berserak-serak yang disembah orang musyrik. Sementara Tuhan umat Islam hanyalah Esa, tunggal, ahad, Allahus samad, di mana semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini syahidnya lam yalid walam yulad. Kalau kalian bertanya soal nasab Rabb saya, Tuhan saya, Allah saya, maka Tuhan saya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak punya keturunan dan juga tidak punya orang tua ke atas. Dia tunggal. Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Tuhan.
Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Allah tidak sebanding dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal atau berhala-berhala di zaman Nuh umpamanya, Wad, Yaghus, Ya'uq, Nasr dan yang semacamnya, karena mereka adalah makhluk sementara Allah adalah Khalik, sang pencipta. Macam mana akan disamakan? Makanya Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah siapapun. Ada juga yang mengatakan dari hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa yang bertanya siapa Rabb kepada Rasul itu adalah seorang Arab Badui. Jadi datang Arab Badui kepada Rasul, kemudian mengatakan unsub lana rabbak, sifatkan Rabbmu kepada kami. Siapa nasabnya? Ibnu man, anak siapa dia? Kalau Nasrani jelas anak Tuhan, Isa anak Tuhan. Yahudi jelas Uzair anak Tuhan. Sekarang Tuhanmu anak siapa? Unsub lana rabbak. Maka turunlah surah Al-Ikhlas ini, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berbeda, bahwa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang Yahudi. Jadi datang orang Yahudi kepada Rasul. Lah, orang Yahudi ini namanya Ka'ab ibn Ashraf dan Huyai ibn Akhtab. Ini dua nama ini tokoh Yahudi terkemuka di Madinah. Pertama, Ka'ab ibn Ashraf, itu orang yang sangat memusuhi Nabi. Yang kedua, Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab ini sebenarnya mertua Nabi, karena dia ayahanda daripada Safiyah. Lah Safiyah itu istri Nabi. Jadi satu-satunya istri Rasul yang beragama Yahudi itu namanya Safiyah. Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Tapi bapaknya memang musuhan sama Nabi luar biasa. Makanya Safiyah ini karena dia orang Yahudi, terkadang sama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain agak dibuli. Sehingga satu hari ketika dia dibuli dan dikatakan dia turunan Yahudi, maka dia menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melindungi dan menghiburnya dan mengatakan, "Kamu ini orang mulia. Kenapa demikian? Pamanmu, bapakmu seorang nabi, pamanmu seorang nabi, dan suamimu juga seorang nabi." Maksudnya apa? Karena Safiyah ini kalau diurut ke atas itu nasabnya sampai kepada Nabi Musa. Dan Musa punya saudara namanya Harun. Jadi seolah-olah Rasul ingin mengatakan, bapakmu itu nabi, maksudnya Musa. Pamanmu itu nabi, maksudnya Harun. Dan suamimu juga nabi, maksudnya aku, gitu maksudnya. Rasul menghibur Safiyah. Makanya Safiyah kemudian lega karena merasa bahwa dia dilindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, dua orang ini, Ka'ab bin Ashraf dan juga Huyai ibn Akhtab ini mendatangi Nabi. Kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Sifatkan Rabbmu seperti apa? Apakah Rabbmu seperti orang-orang Mekah yang menyembah Lata, Uzza, Manat itu, atau siapa? Sif lana rabbak. Beda pertanyaan orang musyrik dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan unsub lana, nasabkan Rabbmu seperti apa? Ibnu man, anak siapa dia? Karena orang musyrik memang sesembahannya, berhalanya memang dikenal nasabnya. Tapi kan orang Yahudi itu ada kemiripan dengan kita. Mereka punya nabi, mereka punya kitab. Makanya mereka tidak mengatakan unsub lana, tapi mereka mengatakan sif lana rabbaka, sifatkan Rabbmu kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Nah, di sini bantahan kepada orang Yahudi. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dia bukan seperti Uzair nabi kalian yang dianggap anak Tuhan sehingga Tuhan punya anak. Maka Rabb kami tidak punya anak. Lam yalid, tidak punya anak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Tapi intinya bahwa ada kesamaan baik orang-orang musyrik Mekah ataupun ahli kitab orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama ingin mengenal siapa Rabb kita. Seolah-olah surah Al-Ikhlas ini adalah sebuah jawaban bagi orang yang mempertanyakan siapa Tuhan kita. Jadi kalau ibu ditanya, Tuhan kamu siapa? Maka ibu tinggal bacakan ayat ini saja. Jawabannya, Tuhan saya Ahad, dia tunggal. Somad, semua makhluk bergantung kepada Tuhan saya. Lam yalid, dia tidak punya anak. Walam yulad, dia tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak sebanding Tuhan kami dengan Tuhan kalian. Tidak ada yang sekufu dengan Tuhan kami.
Jadi ini sebuah jawaban sebenarnya dari sebuah soalan ketika kita ditanya tentang siapa Rabb kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kandungan daripada surat ini, tentu intinya adalah semua tentang dua tauhid. Yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ini banyak menjelaskan kepada kita tentang dua tauhid. Tauhid yang pertama bicara tentang rububiyah, dan tauhid yang kedua bicara tentang al-asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemana uluhiyahnya? Kan tauhid itu kan terbagi menjadi tiga, ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma dan sifat, nama-nama dan sifat bagi Allah. Lah surah Al-Ikhlas ini fokus kepada dua tauhid, rububiyah dan nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Lalu di mana tauhid uluhiyahnya? Disebutkan dalam surat yang lain yang kita kenal dengan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, dan begitu seterusnya. Ada orang yang mengatakan bahwa surah Al-Kafirun dan surah Qul huwallahu ahad itu dua-duanya disebut surah Al-Ikhlas. Sebab kalau digabungkan Al-Kafirun dengan Qul huwallahu ahad ini terkandung tiga tauhid. Al-Kafirun bicara tentang uluhiyah, Qul huwallahu ahad bicara tentang rububiyah dan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai dua surat ini dan selalu menggabungkan di dalam salat. Contoh, salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar, 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh, setelah azan, yang Rasul mengatakan rakaatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Rasul sangat menganjurkan sekali dalam 2 rakaat fajar itu, rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Dan itu dianjurkan, 2 surat ini disunahkan dibaca dalam 2 rakaat fajar. Atau dianjurkan juga di dalam 2 rakaat salat sunnah tawaf. Ibu kalau umrah kemudian tawaf, melaksanakan rukun umrah tawaf, nanti habis tawaf ibu melakukan 2 rakaat salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Lah salat tawaf ini, sunnah tawaf ini 2 rakaat, itu pun dianjurkan yang dibaca rakaat pertama Al-Kafirun dan yang rakaat kedua Qul huwallah, termasuk juga dalam witir. Jadi termasuk juga sebelum tidur. Sebelum tidur juga sangat dianjurkan 2 surat ini dibaca. Karena surat Al-Kafirun kalau ibu baca sebelum tidur itu sangat baik sekali fadilahnya. Apa fadilahnya? Kita dijauhkan dari kemunafikan. Makanya disebut surah bara'atun minan nifaq. Maka orang yang membaca Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur, maka dia tidak dicap munafik. Karena isi kandungannya adalah bicara tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tapi Qul huwallahu ahad ini bicara tentang rububiyah, menghabarkan siapa Rabb kita, siapa nama-nama dan sifat Rabb kita. Tidak bicara soal uluhiyah. Karena definisi uluhiyah, rububiyah dan asma sifat secara singkat, kalau uluhiyah itu bicara tentang perbuatan kita kepada Allah. Jadi perbuatan kita kepada Allah itu disebut uluhiyah. Salat untuk siapa? Untuk Allah. Salat itu perbuatan siapa? Perbuatan kita. Puasa untuk siapa? Untuk Allah. Puasa ini perbuatan siapa? Perbuatan kita. Haji untuk siapa? Untuk Allah. Haji ini perbuatan siapa? Perbuatan kita. Jadi kalau salat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita hanya ditujukan kepada Allah, berarti kita sedang mentauhidkan uluhiyah, mengesahkan Allah dalam peribadatan, di mana semua ibadah kita diesahkan kepada Allah, maka kita sedang mentauhidkan uluhiyah. Kalau rububiyah itu bicara tentang perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Ya, kalau uluhiyah bercerita tentang perbuatan kita kepada Allah, kalau rububiyah perbuatan Allah kepada kita, dibalik. Ya, seperti menciptakan.
Menciptakan perbuatan siapa? Kita. Bukan. Menciptakan itu perbuatan Allah. Menghidupkan perbuatan siapa? Allah. Memberi rizki perbuatan siapa? Allah. Memberikan keturunan siapa yang bisa memberikan keturunan? Hanya Allah. Dialah yang menciptakan, dia yang menguasai, dia yang mengatur, dia yang menghidupkan, dia yang. Untuk siapa perbuatan itu? Untuk kita. Allah menciptakan kita, jadilah kita. Allah ngasih rizki untuk siapa? Untuk kita juga. Bahkan nanti di sorga juga ya untuk kita juga. Kenikmatan yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Lah rububiyah itu bicara soal perbuatan Allah kepada kita. Seolah-olah Allah ingin mengenalkan, aku ini loh yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai. Jadi rububiyah itu bicara tentang pengenalan kepada Allah. Sementara nama dan sifat bagi Allah yang mengenal nama-namanya dan mengenal sifat-sifatnya. Lah kalau qul huwallahu ahad bicara tentang pengenalan Allah, perbuatan Allah, nama dan sifat Allah. Makanya terkandung dua tauhid, rububiyah dan uluhiyah. Sementara surah Al-Kafirun itu bicara uluhiyah. Kenapa? Karena bicara peribadatan kita. La a'budu ma ta'budu. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Saya hanya menyembah Allah. Sebagaimana kalian yang menyembah berhala juga susah kali menyembah Tuhan yang kami sembah. Jadi bicara soal peribadatan. Tapi intinya dua surat ini, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad disebut surah Al-Ikhlas. Jadi kalau ibu baca dua surat ini maka sempurna tauhidnya. Mencakup uluhiyahnya, mencakup rububiyahnya, mencakup nama dan sifatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini Nabi mengatakan man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, 10 kali. Apakah 10 kali ini maksudnya berturut-turut, tidak berhenti? Ibu baca, selesai balik lagi baca, selesai balik lagi baca sampai 10 kali. Ataukah boleh juga dicicil maksudnya? Mungkin karena tidak mood, ya sudahlah pagi 2 kali, siang 2 kali, sore 2 kali, malam 1 kali gitu ya. Kemudian nanti lagi tengah malam 2 kali lagi, mau subuh lagi, pokoknya genap 10 lah. Maka ulama mengatakan bahwa 10 kali ini tidak mesti berturut-turut. Jadi boleh dicicil. Tapi jangan nyicil ayat qul huwallahu ahad dia. Di 1 jam lagi Allahus samad, bukan begitu. Maksudnya ya selesaikan dulu, nanti lupa tadi sampai di mana. Kalau nyicil ayat kan repot tuh. Maksudnya selesai surat adalah lagi sariawan agak malas. Ya. Minum vitamin saya dulu, nanti berapa jam lagi baca lagi. Tapi sebenarnya sih walaupun berturut-turut pun sebenarnya tidak menghabiskan waktu lama kan. Ibu duduk sebentar, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, qul huwallahu ahad. Saya pikir enggak sampai 10 menit lah itu. Coba bayangkan gimana ceritanya di dunia ini ada yang bisa membangun rumah dalam 10 menit kecuali pakai lampu Aladin kan? Kan enggak ada. Tukang mana, sehebat apapun tukang bangunan, membangun rumah 10 menit itu tidak bisa kecuali sulap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Allah berbeda dengan hambanya. Allah cukup mengucapkan kun fayakun. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi. Ya. Kalau kita tidak bisa jadi. Pamannya saya bawa tukang hebat, bawa ke tanah kosong. 1000 dia mengatakan kun nggak akan jadi. Kenapa? Karena manusia tidak memiliki kekuatan sebesar kekuatan Allah yang hanya menyebut kalimat kun langsung jadi. Dari sini kita tahu bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Hanya dalam beberapa waktu menit saja sudah bisa membangunkan satu istana kita di surga. Bagaimana kalau ibu dawamkan setiap hari 10 kan? Sebulan saja tak terasa ibu sudah punya 10 rumah di surga. Kalau setahun ya kali saja berapa puluh ibu dapat rumah ya, kalau sebulan berarti 30 rumah, 2 bulan ya 60 rumah, 3 bulan 90 rumah, dan begitu seterusnya. Di dunia saja ibu punya kos-kosan berapa pintu, anggaplah 100 pintu, udah senang kali itu bangunnya pun setahun. Ini kun 1 hari dapat, besok lagi dapat, besok lagi dapat. Apa enggak luar biasa? Jadi tanpa sadar, walaupun nampak ibu miskin di dunia, rupanya setelah pulang ke surga ibu orang paling kaya, rumahnya banyak.
Dan rumah di sorga jangan samakan dengan rumah di dunia, karena bahan baku rumah di sorga itu cuma dua. Pertama emas, yang kedua perak. Cuman itu saja. Rumahnya dari emas. Kira-kira bu, kalau di dunia ada rumah dari emas, apa nggak dirampok tuh, dicungkili sama tetangga? Cungkil sedikit bawa beli jual kan, itu ya kan repot gitu. Tapi di sana hampir semua rumah itu di sorga dari emas dan dari perak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Umamah dari Uqbah ibn Amir, dia mengatakan Rasul pernah bersabda kepadaku, ala uallimuka khaira thalathi suwarin unzilat fit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Qur'anil azim. Kata Rasul kepada Uqbah ibn Amir, maukah ku ajarkan kepadamu wahai Uqbah sebaik-baik surat yang diturunkan Allah di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, dan di dalam Quran yang agung. Qultu, aku katakan, kata Uqbah, bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Qala, maka Rasul mengatakan, faqra'ani qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kalau kamu ingin tahu surat terbaik yang diturunkan di dalam kitab-kitab langit, baik Taurat, Zabur, Injil, dan Quran, maka bacakan untukku, kata Rasul, 3 surat ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Tsumma qala li, kemudian Rasul berkata lagi kepadaku, kata Uqbah bin Amir, ya Uqbah, la tansahunna wala tabit lailatan hatta taqra'uhunna. Wahai Uqbah, jangan kau lupakan 3 surat ini, dan jangan kau tidur di malam hari sampai kau baca 3-3-nya. Kata Nabi, jangan kau tidur di malam hari wahai Uqbah sampai kau baca 3-3-nya. Maksudnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kenapa Rasul sangat menekankan? Karena tadi Rasul menganggap bahwa itu adalah surat terbaik yang pernah diturunkan Allah dalam 4 kitab suci. Surat terbaik yang pernah Allah turunkan di 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya. Tentu maksudnya kandungan isinya, sebab lafadznya nggak seperti ini juga yang ada di Injil, yang ada di Zabur, enggak. Maksudnya kandungan isinya itu termuat dalam kitab-kitab ini. Kalau dalam Al-Quran, ya inilah lafadznya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin hasad. Kemudian qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi memang surat ini adalah surat terbaik yang pernah Allah turunkan kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kemudian Rasul menekankan la tabit lailata hatta taqra'uhunna? Jangan kau tidur di malam hari sampai kau baca 3-3-nya. Termasuk surah Al-Ikhlas di sini. Karena ada hadis yang mengatakan, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qara'aha ma'al muawwidhataini wa masaha mastata'a min jasadihi. Kata Aisyah, Nabi sebelum tidur, ketika beliau hendak berbaring ke pembaringannya sebelum tidur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Ikhlas digabungkan dengan An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian setelah 3-3-nya dibaca, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengusap dengan telapak tangannya ini dua-duanya dari kepala sampai badan sampai ke kaki. Kemudian dibaca lagi 3 kali. Kemudian diusap lagi. Pokoknya sebanyak 3 kali baca, sebanyak 3 kali usapan. Gunanya untuk apa? Kita baca qul huwallahu, An-Nas, Al-Falaq, diusap dari kepala sampai kaki. Kemudian baca lagi, diusap dari kepala sampai kaki. Sampai 3 kali. Apa fungsinya? Maka fungsinya sekali lagi untuk menjaga kualitas tidur kita, supaya tidur kita itu tidak disentuh oleh syaitan, tidak dikuasai oleh syaitan, tidak diganggu oleh syaitan, dan tidak diberikan mimpi-mimpi buruk oleh syaitan.
Inilah di antara keterangan yang disebutkan oleh pengarang di sini tentang sebuah rumah di sorga. Ya tentu maksudnya memiliki rumah di sorga ya banyak wasilahnya. Maksudnya bukan membaca ini saja. Ya, ada juga amalan-amalan yang lain yang semakna. Contoh umpamanya orang yang bangun masjid. Rasul mengatakan, "Man bana lillahi baitan, man bana lillahi fil ardi baitan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang bangun rumah Allah di bumi, maka Allah akan bangunkan rumah dia di sorga. Atau contoh yang lain, orang yang mendawamkan sholat rawatib 12 rakaat. Orang yang mendawamkan sholat rawatib 12 rakaat. Itu pun barang siapa yang menjaga 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan satu istana atau rumah di sorga. Jadi sebenarnya banyak amalan-amalan yang bisa menjadikan fadilahnya kita akan dibangunkan rumah di sorga. Baik, saya kira ini saja satu baca. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Ya, alhamdulillah. Yang membaca ini maksudnya membaca dengan niat kita ingin mendapatkan rumah di sorga. Kalau dalam sholat kan beda lagi, memang dia membaca karena ingin mendapatkan sunnah, membaca surat dalam sholat. Maksudnya ini terpisah dari bacaan sholat atau bacaan-bacaan yang lainnya. Bacaan zikir pagi dan petang itu tersendiri. Karena memang ada perintahnya dibaca surat ini. Maksudnya di sini adalah kita menyengaja membuat waktu sendiri, menyenggangkan waktu untuk membaca 10 kali. Dan ini sebenarnya kabar gembira bagi ibu-ibu terutama ya. Ibu kan bisa baca sambil masak di dapur. Sambil masak gitu ya. Qul huwallahu ahad. Tapi jangan sampai gosong masakannya. Khusyuknya. Artinya kan bisa sambil masak atau jalan kaki dari rumah ke sini. Kan bisa juga, atau pulang dari sini ke rumah, atau waktu-waktu senggang ibu lagi nyapu lagi ngepel, kan enak itu kalau umpamanya bacanya kulhu yang dibaca gitu ya. Dan saya kira kan surat kulhu itu paling mudah dihafal dan semua orang bisa hafal. Baik, ya, ada lagi? Nggak ada. Iya, alhamdulillah. Doa itu baik, tidak masalah diaminkan. Tapi pertanyaannya dalam acara apa? Karena kalau acara-acaranya tidak ada penyimpangan, acara-acara kayak habis ngaji kayak gini kan nggak ada masalah. Kemudian setelah ngaji, kemudian saya berdoa, bukan doa kafaratul majlis saja, doa-doa yang lainnya. Selama tidak dikhususkan tidak ada masalah, diaminkan. Ya, habis ngaji saya bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, ibu amin, tidak ada masalah ya. Tapi kalau acara-acara yang acara itu secara acaranya saja sudah salah. Dia buat acara yang tidak diperintahkan, yang sebenarnya bukan bagian daripada syariat. Memang dibuat-buat manusia acara itu. Contoh namanya acara petik laut, namanya kan, mau ngelempar kepala kerbau ke lautan. Nah, kemudian di situ yang berdoanya kiai, doa. Ini acaranya saja masalah. Ya, maka ngapain berdoa di situ? Melempar ini kan sebuah kesyirikan di situ. Karena aneh, bertentangan. Satu sisi dia menyembah Allah dalam doanya, dalam prakteknya dia menyekutukan Allah. Nah, jadi lihat acaranya dulu. Jangan sampai kemudian doa-doa yang indah dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW menjadi sebuah perkara bid'ah dalam agama. Karena salah letak, itu maksudnya ya. Kalau mengaminkan doa dalam acara-acara yang tidak ada masalah, tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, ya tidak ada masalah. Wallahu a'lam.